Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di Google Meet untuk melanjutkan kuliah sistem pengendalian manajemen kita yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di materi yang ke-6. Artinya kalau di dalam RPS memang ini materi yang menjadi batas kita sebagai bahan untuk ujian tengah semester nanti, yang mana akan kita lakukan mulai tanggal 15 kalau nggak salah ya. Dan untuk SPM nanti jadwalnya hari apa belum tahu. Materi yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan ujian adalah materi yang kita bahas mulai dari awal semester kemarin sampai dengan hari ini, yaitu tentang pusat investasi. Nah, oleh karena itu kita masih ada waktu ya 1-2 minggu ya kira-kira ya, karena kita memang nggak pernah off untuk kuliahnya. Enaknya kalau kuliah daring kan begini, jadi saya dimanapun bisa untuk proses perkuliahan. Kalau kuliah luring ya sulit ya, mungkin banyak off-nya. Cuman kalau kuliah daring kan bisa nyambi atau bisa memindah waktunya itu lebih fleksibel. Oke, karena memang ini sudah materi yang ke-6, maka harapan saya apa yang sudah disampaikan kemarin dalam sisi sudut pandang konsep dasarnya harus bisa dipahami. Ya. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman yang mungkin kurang mengena, itu silahkan nanti dikonfirmasikan. Karena di dalam SPM itu cenderung lebih banyak harus dipahami dalam sisi logika berpikir. Ya. Karena memang bukan materi teknis ya yang kita bahas di SPM, tapi materi yang sifatnya menuntut logika dalam berpikir supaya nanti ketika kita akan memutuskan suatu masalah itu lebih banyak mempunyai sudut pandang. Nah, oleh karena itulah maka sudut pandang yang nanti kita bisa gunakan itu sebagaimana yang pernah saya ceritakan di dalam materi kuliah ini, gunakanlah beberapa dimensi. Karena kalau nanti single dimension itu nanti akan menyebabkan cara kita menganalisis suatu kejadian itu terlalu sempit. Ya. Kalau analisisnya terlalu sempit, itu biasanya akar permasalahannya belum tercapai, belum bisa kita dapatkan. Padahal untuk penyelesaian suatu masalah itu harus dimulai dari akar yang jelas. Nah, dari beberapa pengertian-pengertian yang sudah saya sampaikan, itu konsep dasar utamanya selain kita melihat dari berbagai sudut pandang, itu juga gunakanlah beberapa fenomena. Ya. Fenomena itu nanti biasakan untuk diperoleh dengan membaca beberapa referensi, beberapa literatur. Ya terlebih kalau kalian ini nanti menjelang akhir semester, menjelang melakukan penelitian, di situ sangat dibutuhkan sekali yang namanya penjelasan atas fenomena. Ya, karena sebuah permasalahan itu kalau tidak didekatkan pada suatu fenomena, maka cara kita menyikapinya nanti tidak akan mengena. Ya, jadi kalau cuma didekatkan pada konsep teori seperti itu ya nggak akan mengena. Ya, karena permasalahan itu terjadi akibat akumulasi dari berbagai keadaan. Ya. Nah, keadaan ini lebih dominan karena ada beberapa fenomena-fenomena sebelumnya. Nah, sehingga kalau kita tidak menggunakan dasar fenomena untuk mendekatinya, maka apa yang nanti bisa kita berikan sebagai advis, itu advisnya advis teoritis. Ya.
bukannya teori itu jelek, bukan, tetapi teori itu terlalu kaku kalau dipakai untuk mendekati suatu kenyataan, ya, terlalu kaku. Nah, karena terlalu kaku inilah akhirnya nanti tidak bisa menyentuh dalam apa ya, seperti solusinya gitu, seperti impact-nya dari suatu hal yang akan kita bijaki itu. Nah, nggak akan menyentuh. Nah, supaya nanti menyentuh, maka ya harus didekati dengan beberapa fenomena. Nah, fenomena yang paling utama, yang paling urgent harus kalian gunakan sebagai referensi awal, itu adalah fenomena yang bersumber dari informasi laporan keuangan. Ya, karena kalian orang akuntansi. Nah, maka kembalikan ke fitrahnya sebagai orang yang ngerti transaksional keuangan. Nah, karena itulah maka kalian diajari juga cara untuk mencari referensinya. Nanti kalau skripsi menggunakan data sekunder ya, yang pakai tapi ya, kalau yang nggak pakai berarti ya beda lagi ceritanya. Itu kan nanti akan belajar tentang bagaimana cara untuk mencari data, mencari informasi dari data laporan keuangan. Jadi yang pertama, jadi ketika nanti kita membutuhkan informasi terkait dengan hal itu, maka ya cara untuk mencari ini tidak boleh salah. Nah, berikutnya ketika data itu sudah kita terima, kita sudah peroleh, kita harus bisa membacanya. Ya, kita harus bisa membacanya. Maksudnya apa itu data itu tadi? Nah, dari sinilah nanti baru bisa kita gunakan sebagai referensi untuk itu tadi, sudut pandang dalam penyelesaian suatu masalah. Ya, kita bicara di sini masalahnya adalah masalah keuangan ya, tidak masalah-masalah yang lain loh. Karena fokus kita saat ini adalah berbicara terkait dengan pengelolaan dan pengendalian. Nah, sehingga ketika kita sudah mampu membaca dan menempatkan situasi permasalahan itu tadi pada posisi yang pas, maka dari situlah akan ketemu dengan sendirinya. Kalau begitu, titik masalahnya ada di apa? Nah, ketika titik masalah itu sudah mulai muncul, baru kita punya beberapa opsi. Oh, kalau masalah seperti ini nanti opsinya bagaimana? Masalah ini opsinya bagaimana? Masalah ini opsinya bagaimana? Nah, sehingga nanti kalau mungkin kita belum bisa membijaki sendiri opsinya, karena mungkin keterbatasan pengalaman, keterbatasan posisi, keterbatasan kondisi, ya maka kita harus banyak berinteraksi dengan pihak lain. Berinteraksi artinya mencoba mencari pengalaman-pengalaman baru yang nantinya bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Ya. Mohon maaf kalau ada suara backsound-nya yang nggak mengenakan ya. Backsound-nya suara aneh. Oke. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Kalian tidak akan bisa menggunakan materi yang saya sampaikan di SPM, tidak akan mudah memahaminya. Apalagi ketika kita bicara teori akuntansi seperti yang kita akan bahas besok itu, tidak akan mudah kita itu memahaminya kalau tidak kita dekatkan dengan suatu kejadian. Tidak akan mudah. Nah, kejadian yang mungkin bisa kita gunakan untuk pendekatan itu bisa kita lakukan dengan cara mencari referensi lagi. Soalnya referensinya banyak. Ya. Yang bisa kita bahas paling hanya contoh-contoh saja, tetapi kan sebagian banyak juga yang ada di aspek lainnya yang bisa masuk di dalam percontohan-percontohan tadi. Ya. Oleh karena itulah maka cara kita untuk menggunakan apa yang kita bahas di dalam SPM ini nanti adalah seperti tadi. Ya. Kita coba pahami dulu konsep dasarnya, kemudian dari konsep dasar itu nanti kita gunakan untuk pendekatan suatu permasalahannya, kemudian dari permasalahannya itu
barulah kita coba berikan beberapa advice atau solusi atau penyelesaian yang mungkin bisa kita taruh di situ. Tidak apa-apa, walaupun apa yang kita bisa berikan itu terlalu sederhana. Apa yang kita berikan mungkin masih terlalu simpel. Ya, tidak ada masalah. Yang penting sudah mulai bisa untuk melakukan. Sudah penting, sudah cukup. Ya, karena untuk bagusnya itu nanti akan dipengaruhi oleh pengalaman dan waktu. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mencoba, maka sampai kapanpun itu nanti tidak akan terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita di pagi hari ini, yaitu terkait dengan pusat investasi. Materi sudah saya share di grup tadi ya. Yang kita pakai sebagai bahan untuk pembahasan kita pagi hari ini. Kita masih belum bergeser dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang kemarin kita bahas, beberapa pertemuan terakhir ini. Kita sudah membahas pusat pertanggungjawaban yang dalam strukturnya pusat investasi adalah jenis pusat pertanggungjawaban yang terakhir nanti yang akan kita bahas di dalam konteks pusat pertanggungjawaban. Nah, sebelum mengarah ke pusat pertanggungjawaban investasi, ada baiknya kita pahami dulu apa sih sebenarnya pusat investasi itu. Ya. Jadi kata dasarnya kan investasi. Investasi itu adalah suatu aliran, ya, kalau kita sebut secara teknis dulu ya, aliran dana yang bisa kita gunakan untuk memperoleh hasil yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jadi aliran dana itu nanti bisa bersifat cost, bisa bersifat pembiayaan, bisa. Tetapi biaya itu tadi bukan biaya habis pakai, tetapi biaya yang nanti akan memperoleh hasil atau manfaat. Ya, di sini nanti kata kuncinya. Jadi beda dengan biaya-biaya yang lain. Ya, ketika biaya-biaya yang lain itu sifatnya adalah habis pakai, dipakai habis. Manfaatnya mungkin bisa langsung, bisa tidak langsung. Tetapi kalau investasi, manfaatnya itu di masa yang akan datang. Ya, jadi bukan lagi sifat langsung atau tidak langsung, tetapi dalam posisi jeda waktu yang lama. Nah, oleh karena itulah maka di dalam pusat investasi nanti ada pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Ya, anggaplah manajer ya. Manajer. Karena nanti dari hasil investasi itu tentunya dapat menambah yang namanya keuntungan. Ya. Menambah dari sektor pendapatan-pendapatan yang lain, akhirnya akan menambah nilai keuntungan yang ada. Nah, sehingga nanti paling tidak kita bisa membedakan mana keuntungan dari hasil operasional, mana keuntungan dari aktivitas investasi. Nah, hal ini nanti juga bisa kita lihat di cash flow-nya. Ya, nanti hubungannya juga dengan cash flow. Di cash flow itu nanti kan juga kelihatan ada aktivitas untuk investasi, ada aktivitas juga untuk operasional, ada pendanaan. Nah, dari sinilah sebenarnya kita bisa pahami bahwa sebuah konteks investasi itu pada prinsipnya sesuatu yang memang direncanakan. Sudah direncanakan karena menjadi salah satu bagian dari program. Dan program itu nanti akhirnya akan kita peroleh hasilnya dalam sebuah jangka waktu tertentu. Nah, karena memang di sini biasanya butuh dana yang besar, terus kemudian berjalan dalam waktu yang lama, maka harus jelas bagaimana kinerjanya. Nah, kinerja itu nanti akan terlihat kalau kita melakukan evaluasi. Nah, sehingga ada beberapa tujuan nanti penilaian dari pusat investasi yang dilakukan. Yang pertama adalah untuk memberikan evaluasi. Karena investasi itu walaupun menghasilkan, tapi belum tentu bisa kita terus lanjutkan. Ya. Karena apa? Karena memang kita harus cek apakah investasi itu
dalam jangka panjang itu sebenarnya layak atau hanya layak untuk jangka pendek saja. Ya, sehingga kita harus melakukan evaluasi. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk mengevaluasinya, nanti kita bahas belakang. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melihat apakah investasi itu memang mempunyai sebuah informasi. Ya, investasi itu punya informasi atau tidak. Misal kita ini punya investasi dalam sektor surat berharga, perusahaan lain tentunya kan. Nah, kemudian dengan kepemilikan atas surat berharga perusahaan lain, kita itu punya informasi enggak dari aktivitas kinerja perusahaan yang mempunyai saham tadi? Nah, tentunya iya, karena tadi saya sebut, kita harus mencoba membaca data yang terlaporkan. Salah satunya adalah data keuangan. Nah, data keuangan itulah nantinya kita bisa membaca kondisi dari objek investasi kita. Sehingga nanti kita akan berimbas pada pembuatan keputusan. Kemudian dilakukan untuk evaluasi. Kemudian kita sepakati apa yang akan kita jalani untuk investasi ini di masa yang akan datang. Nah, jadi itu semua ada proses gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah memberikan motivasi kinerja, ya kan? Karena beberapa aktivitas investasi itu nanti pasti melibatkan beberapa pihak yang ada di pengelolaan keuangan tersebut. Ya. Nah, artinya ketika investasi itu dilakukan dan memang mempunyai hasil, artinya memang pihak-pihak yang berkontribusi tadi aktivitas investasi. Nah, sehingga secara langsung itu nanti juga bisa dipakai untuk ukuran kinerja dari manajemennya. Oh, kita ukur salah satunya dari aktivitas investasinya. Kalau aktivitas investasinya itu menghasilkan, berarti kinerjanya bagus. Kalau tidak menghasilkan atau kurang bermanfaat, berarti kurang bagus. Ya. Sehingga ujungnya, endingnya, itu nanti bisa dipakai untuk membijaki perlu atau tidak punish and reward. Gitu. Ya. Punish and reward. Jadi kalau kita bicara punishment, itu artinya apa yang harus kita berikan sebagai konsekuensi atas investasi yang gagal. Kalau sifatnya reward adalah apa yang bisa kita berikan ketika investasi itu berhasil. Nah, sehingga nanti tujuannya jelas, arahnya ke sana tadi. Ya. Nah, dari sinilah kita nanti bisa menentukan sebenarnya hasil investasi itu dinilai dari apa. Ya, ini ada sedikit masalah, ada sedikit kasus. Sebenarnya saya pengen, ini ada yang komentar ini, ada yang komentar. Ada 3 divisi yang sedang memberikan informasi terkait dengan investasinya. Ya, divisi A mempunyai laba 10 juta, tetapi investasinya sebesar 100 juta. Ya, bagus kan? Bagus. Ya. Tetapi ketika dihitung secara ROI, ya, ternyata investasi 100 juta hanya menghasilkan 10 juta itu hanya memperoleh ROI 10% saja. Ya. Kemudian divisi B, coba kita lihat. Dia juga sama, punya keuntungan 10 juta. Tetapi investasinya lebih sedikit, yaitu 50 juta. Ya. Sehingga ROI-nya adalah 20%. Nah, sehingga kalau dilihat dari ROI lebih besar dibanding yang divisi A. Nah, kemudian divisi C juga begitu. Labanya malah turun, gitu ya. Labanya malah turun, 5 juta. Dibanding dengan divisi A, divisi B itu lebih rendah. Cuma 5 juta, paruhnya. Tetapi investasinya ya kecil, 20 juta. Ya kan? Nah, dari situ ketika kita hitung ROI-nya, ternyata tinggi, sampai 25%. Nah, kalau kalian, ini jujur aja ya, kalau kalian membaca data ini, terus kemudian kalian bisa berargumen terkait dengan satu, mana yang paling bagus antara divisi A, B, atau C. Nah, itu pertama.
kedua, bagusnya tadi dilihat dari apanya. Yang ketiga, ya, apa yang menyebabkan salah satu dari divisi ABC tadi kok bagus? Ya, minimal menjawab tiga hal ini aja. Hal-hal lain banyak banget Pak Jani ya. Cuman untuk kita gunakan sebagai pemanasan untuk memahami maksud dari kondisi ini, maka kalian cukup sebenarnya bisa menjawab tiga hal itu. Ya. Ya. Tidak apa-apa, jujur aja. Ada yang mau berkomentar, monggo silakan. Kalau ada yang mau berkomentar terkait dengan data itu. Ya, siapa yang bisa menjawab dari tiga hal tadi? Mana yang paling baik? Baik karena apa? Ya, terus berikan penjelasannya. Ya, oke. Ya, apa? Disimpan untuk dirinya sendiri dulu. Ya. Monggo, ya, saya tak kasih kesempatan kalau memang ada yang mau bercerita silakan. Ya, saya tahu. Ya, setidaknya untuk latihan ngomong ya. Nanti kalian akan ini akan dituntut untuk bisa menjelaskan banyak hal. Ya, mulai semester 7, 8, nah, skripsi terutama. Nah, kalau kita tidak berlatih ya, nanti akan repot sendiri. Yakin. Oke, silakan kalau memang nggak mau ngomong dipahami dari sudut pandang tiga hal tadi, dari cara berpikirnya masing-masing. Apa? Tetapi sebelum saya bercerita tentang kondisi ini, tidaknya coba kita introspeksi diri, ya, grahito awake dhewe. Aku mudeng ya terkait dengan kondisi ini tadi. Ini mudeng nggak sebenarnya? Kalau nggak mudeng, berarti apa yang kita pelajari selama ini sia-sia. Sia-sia. Nggak ada artinya. Karena ketika diuji cobakan apa yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen itu ternyata kok nggak bisa. Nah, berarti nggak ada artinya. Seperti itu. Sudah beritahu ke dirinya sendiri aja, nggak perlu diomongkan kalau memang nggak ada yang mau menyampaikan. Tapi bagi yang bisa, coba deh dipertajam. Cuman sayangnya, bisanya kalian itu nggak diekspos ya ke pihak yang bisa menilai. Jadi apakah bisanya kalian itu benar atau tidak, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena sudah dikasih kesempatan untuk bercerita, tadi nggak ada yang cerita, ya sudah. Saya bisa kok Pak, ya iya bisanya kalian sendiri, cuman bisa kalian itu kurangnya di mana, itu nggak ada yang bisa ngasih komentar. Ya, jadi nanti tiba-tiba muncul nilai gitu aja ya, ketika ujian ternyata bisanya seperti itu, ya muncul nilai itu. Atau kalau pas nanti skripsi ya, waktu sidang misalnya begitu, terus ternyata sama dosennya diajak klarifikasi ternyata kok malah ngalor ngidul, ya udah muncul nilai gitu aja. Ya, nilainya bagus atau tidak lulus itu kan ya hasil gitu kan. Ya. Nah, oke. Jadi kita coba cek ya. Jadi jujur aja kembali. Karena kita tidak bisa menilai apa yang ada di dalam pikiran kalian. Coba kalian sekarang yang menilai pikiran kalian sendiri dengan sudut pandang yang tadi sudah saya sampaikan, dan kalian mencoba memberikan pemahaman sendiri. Cocokkan dengan apa yang sudah saya sampaikan ini nanti. Udah itu aja. Kalau apa yang saya sampaikan itu ternyata banyak yang tidak ada di dalam cara berpikir kalian, ya berarti kurang, itu aja. Kalau banyak yang ada, berarti sudah cukup. Kalau tidak ada sama sekali, ya weh, berarti gagal semua yang kita bahas ya. Ya gitu aja weh, belum ngerti berarti ya.
Ya, ya. Sementara memang masih banyak ini yang kuliah, tapi pokoknya datang lah. Pokoknya detail rasione, engkau tinggal nyandi. Berjalan itu pilihan ya. Saya kan sudah menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Perkara kalian menerima tidak sebagaimana yang harusnya kalian terima itu monggo aja. Kita coba lihat di situ. Labanya sama antara A dan B. Artinya apa? Kemampuan memperoleh keuntungan antara A dan B itu seimbang. C tidak bisa kita gunakan untuk mensejajarkan karena C adalah divisi yang outside of the A and B. Jadi tidak selevel. Ya. Kenapa kok kita bisa mengatakan tidak selevel? Terlihat dari labanya. Labanya tidak sebanding. Ketika labanya tidak sebanding, berarti level dari divisi itu memang tidak sama. Sudah begitu aja. Kita melihatnya dari sisi laba. Nah sekarang kalau begitu, mana yang terbaik di antara tiga divisi ini? Kita tidak boleh menggunakan laba. Ya, sudah berulang kali saya katakan. Kita tidak boleh menggunakan laba untuk mengatakan mana yang terbaik. Karena laba itu belum merupakan hasil akhir yang mencerminkan dari kinerja keuangan. Oke. Sama seperti ini tadi, A, B, C ternyata kan berada pada skop yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa samakan antara C dengan A dan B. Nah, oleh karena itu kan tidak boleh kita kemudian mensejajarkan labanya C jelek. Nggak bisa kita langsung mensejajarkan dari sisi laba begitu aja. Karena memang skopnya beda. Nah, oleh karena itu, maka kita akan mencoba membandingkan antara laba yang diperoleh dengan investasi yang dilakukan. Maka sudah dari zaman semester 3 dulu saya berpesan bahwa ketika kita menilai kinerja, salah satunya harus menggunakan rasio. Tidak boleh hanya menggunakan data yang tersaji secara utuh di dalam laporannya tadi. Oke, ini mungkin yang nggak tahu beberapa kalinya saya menyampaikan. Semoga ini diingat dan digunakan. Nah sekarang kalau begitu bagaimana rasionya? Ya, salah satunya kita pakai ROI, gitu ya. Yang salah yang lain masih banyak banget gitu kan. Kita hanya ngambil aja satu sudut pandang yaitu ROI. Ya. Nah, ROI itu mencoba melihat rasio laba atas investasinya. Sekarang lihat kondisi di divisi A. Dia menghasilkan laba 10 juta dari investasi yang dilakukan sebesar 100 juta. Divisi B, dia menghasilkan laba yang sama dengan divisi A, tetapi investasinya lebih rendah, 50 juta. Nah, dari situ saja akhirnya menghasilkan ROI yang berbeda. Divisi A, ROI-nya kecil, cuma 10%. Divisi B, ROI-nya lebih gede daripada A, 2 kali lipatnya, sampai 20%. Nah, sehingga kalau dari sisi laba, maka divisi B jelas lebih bagus daripada divisi A. Karena dia hanya butuh uang 50 juta untuk menghasilkan 10 juta. Sedangkan divisi A dia butuh uang 100 juta untuk menghasilkan 10 juta. Nah, ini kalau kita hanya melihat dari aspek laba, gitu ya. Tetapi kalau yang kita lihat bukan laba, bukan investasi, tetapi langsung ke ROI, maka kita akan menyamakan antara A, B, dan C dalam satu level kinerja. Dari situ nanti kita akan menghitung ROI yang sama. Ya, menghitung ROI dengan cara yang sama. Maka dari situlah kita akan menemukan divisi C mampu menghasilkan ROI yang jauh lebih tinggi dari A ataupun B. Ya, sampai 25%. Artinya, hanya dengan modal investasi 20 juta, dia mampu menghasilkan keuntungan 5 juta. Nah, coba bayangkan dari situ. Nah, sehingga aspek laba itu bisa menipu. Aspek investasi itu juga bisa menipu kalau dilihat sendiri-sendiri.
Ya kan? Coba nggak nipu gimana? Investasinya 100 juta. Gede. Oh iya toh? Berarti kan investasi yang terbaik siapa? Yo A. Mau 1 sampai 100 juta kok. Laba terbaik siapa? Yo A dan B. Mau sampai 10 juta. Yang C cuma 5 juta separuhnya. Nah, salah semua kan? Ternyata itu semua tidak penting. Karena yang penting adalah seberapa hebat kinerja dari divisi-divisi tersebut yang kita coba ukur dengan menggunakan penilaian ROI. Maka dari situlah kita bisa menyimpulkan divisi C itu mempunyai ROI yang tertinggi sehingga memiliki kinerja investasi yang paling bagus. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita mencoba membaca, ini baru membaca loh ya, belum menganalisis. Baru membaca terkait dengan data yang tersaji seperti ini. Sehingga kalau kalian kemudian harus memutuskan, saya invest di mana? Nah, kalian sudah bisa menentukan pilihan. Nah, oleh karena itulah nanti ke depan, ya selain kita mencoba melihat keputusan investasi itu dari ROI, kita juga akan mencoba melihat beberapa keputusan investasi itu dari berbagai macam aktivitas investasi yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau kita bicara investasi, ini kita bicara logika ya. Coba ikuti alur berpikir saya. Kalau kita berbicara terkait dengan investasi, berarti di situ nanti ada beberapa bentuk yang harus kita laporkan sebagai sebuah bentuk adanya investasi. Anggaplah ada dua jenis gitu aja. Yang pertama adalah sektor real, yang kedua adalah sektor finansial. Katakanlah begitu. Nah, kalau kita bicara sektor real, maka semuanya harus nampak. Ya, misalkan ada di aktiva tetap, ya, nampak semuanya. Ya, terutama yang tangible, ya, yang berwujud. Nah, jadi jelas bahwa bentuk investasinya ada di sini semua. Sedangkan yang finansial mungkin tidak nampak, hanya di pengakuan-pengakuan aja. Ada kas, ya, ada piutang, nah seperti itu misalnya. Nah, oleh karena itulah maka elemen-elemen aktiva yang nanti merupakan sebuah dasar investasi tersebut harus kita pahami. Ya, nah ini contohnya. Kas, piutang, persediaan, atau kita akui sebagai modal kerja secara utuh, ya. Kemudian aktiva tetap, ya, di sini, terutama yang berwujud. Nah, inilah hal-hal yang harus kita cek, kita selalu pantau kalau kita sedang menilai yang namanya kinerja pusat investasi. Kenapa kok kas? Nah, ini kita lihat satu persatu ya. Karena kita bicara uang. Ya. Segala sesuatu yang berada dalam bentuk uang dan sejenis uang, itu nanti muncul dalam laporan kas. Maka dari itu, ketika kita ingin melihat bagaimana pengelolaan dari uang, yang kita lihat di neraca adalah kas sebagai bentuk dari investasinya, yang kita lihat sebagai flow-nya ada di arus kas sebagai bentuk hilir mudiknya. Nah, oleh karena itulah maka nanti kita bisa nyambungkan dengan itu mata kuliah manajemen keuangan. Kita kemarin pernah membahas yang namanya manajemen kas, ya kan? Kalian masih ingat enggak? Kas yang besar itu justru kondisi yang buruk. Saya pernah menyampaikan gitu waktu itu kita kuliahnya di kelas, ya kan? Harusnya sangat ingat gitu, karena kita ketemu langsung. Kas yang besar itu adalah kondisi yang buruk. Kenapa? Karena nggak ada flow atau flow-nya rendah. Padahal harusnya kas itu punya yang namanya batas maksimal. Ya, di manajemen kas, diingat-ingat lagi, manajemen keuangan. Nah, ketika batas maksimal itu sudah tercapai, maka kas itu tidak boleh terus dilanjut dalam bentuk kas. Maka dia harus dikonversi.
Ya, kemarin saya contohkan dikonversi menjadi surat berharga, baik itu di pasar uang maupun pasar modal. Ya kan? Nah, disinilah akhirnya nanti kita bisa menyatakan bahwa yang namanya kas itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada batasnya. Sesuatu yang memang harus dikendalikan. Karena apa? Karena kas itu hanya perlu ada sebesar dari aktivitas yang membutuhkan kas. Ya. Nah, oleh karena itulah nanti akhirnya kas itu tidak murni diakui sebagai sebuah bentuk investasi. Tidak. Akan jadi investasi ketika kas itu sudah dikonversikan. Jadi misalkan dikonversikan di surat berharga atau dikonversikan menjadi aktiva tetap. Nah, itu baru menjadi investasi. Tetapi dalam hal ini kas itu belum menjadi sebuah investasi, tetapi kas dipakai untuk jaminan atas hutang lancar. Ya, oke, kita sekarang mengingat pada rasio likuiditas. Kas itu digunakan untuk menjamin aktiva lancar, hutang lancar, karena kas adalah bagian dari aktiva lancar. Kalau di dalam likuiditas, ya kita bisa melihat pada sisi rasio kas atau cash ratio, ya. Maka di sini kelihatan bahwa sebenarnya potensi kas dibanding dengan hutang lancarnya itu sampai berapa persen. Kalau masih di bawah 1 atau di bawah 100%, berarti nilai dari kasnya itu belum sebanding dengan current liabilities yang dimiliki. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kas ketika dijadikan investasi, dia harus dikonversi, atau kalau nggak begitu, kas harus digabung dengan semua kelompok elemen aktiva lancar yang lain. Ya, dijadikan satu. Ya. Nah, ketika semua elemen aktiva lancar itu bergabung, maka itu disebut dengan nama modal kerja. Ya, di manajemen modal kerja. Nah, ini untuk memahami kas. Hal yang sama juga kita lakukan untuk memahami piutang. Ya, tidak semua piutang itu bisa dipakai sebagai klaim atas investasi, elemen investasi. Piutang yang digunakan sebagai elemen investasi hanya piutang yang mampu dikendalikan oleh bagian divisi itu aja. Kalau piutang itu terjadi di divisi lain, itu sudah bukan klaim atas investasi. Loh, berarti kita melihatnya per divisi ya? Iya. Karena tadi loh, kembali ke pusat pertanggungjawaban. Ya, kita lihat di struktur kemarin itu. Pusat pertanggungjawaban itu kan melihatnya secara parsial, tidak simultan. Ya, per masing-masing. Nah, dalam hal ini kita sempitkan menjadi sebuah manajer. Ya, gitu. Nah, kas yang dikendalikan oleh manajer divisi, ya, itu nanti berarti punya kewenangan sendiri, ya, untuk penentuan terjadinya piutang tersebut, mulai dari terjadinya penjualan kredit untuk menentukan syaratnya, ya, kemudian bagaimana nanti perhitungan atas pengembaliannya, bagaimana penagihannya, bagaimana kalau tidak tertagih macet, ya, di manajemen piutang kita sudah bahas itu. Nah, berarti dari konteks seperti itulah akhirnya kita bisa memberikan sebuah gambaran bahwa pusat pertanggungjawabannya ada di aktivitas pengendaliannya. Ya, di situ. Jadi, walaupun nanti kita membacanya itu dari laporan akhir, tetapi ketika kita mencoba masuk ke pusat pertanggungjawabannya, itu ada di proses pengendaliannya. Ya. Nah, sehingga nanti ketika pada endingnya kita coba gunakan piutang itu sebagai sebuah dasar untuk perhitungan investasi, maka yang digunakan adalah saldo piutang, yaitu saldo piutang rata-rata. Jadi secara akumulatif, terus kemudian di rata-rata.
Nah, maka dari situlah kita bisa menentukan keputusan apakah dengan memiliki piutang seperti itu masih layak kita lanjutkan atau perlu kita ubah. Karena apa? Karena piutang yang bisa dikendalikan itu juga merupakan salah satu bagian dari investasi. Hal yang sama juga di persediaan, ya. Sama dengan piutang tadi, yaitu persediaan yang bisa dikendalikan oleh divisi itu. Ya. Nah, tentunya pengendaliannya itu terjadi ketika diberi kewenangan mulai dari pembelian bahan bakunya sampai dengan proses produksi dan penjualan barang jadi. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat bahwa aktivitas investasi pada persediaan itu dinilai berdasarkan persediaan neto, persediaan bersihnya, yaitu persediaan bruto dikurangi dengan cadangan kerugian. Ya, maka itu jadi persediaan neto. Nah, sejumlah nilai itu nanti digunakan sebagai elemen investasi. Nah, baik itu kas, piutang, persediaan ketika kita akumulasikan, maka itu nanti menjadi yang namanya modal kerja secara umum. Ya, berarti seluruhnya. Nah, dari keseluruhan inilah akhirnya nanti kita bisa mengestimasi sebenarnya berapa modal kerja yang bisa kita tetapkan. Dari situ nanti kita coba bandingkan dengan laba yang diperoleh dengan cara menghitung dengan rasio ROI. Nah, dari sinilah kita bisa mengevaluasi apakah sebenarnya dari elemen modal kerja itu sudah layak kalau kita gunakan untuk pusat investasi. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Oke, sekarang kita bergerak ke aktiva tetap. Ya, sama dengan aktiva lancar tadi. Aktiva tetap juga diperhitungkan sebagai elemen dari investasi bagi yang bisa dikendalikan oleh divisi tempat di mana pengendalian itu dilakukan. Ya. Jadi kalau divisinya itu memang tidak mengendalikan aktiva tetap, maka ya kita nggak boleh menganggap di divisi itu aktiva tetap sebagai investasi. Oh, bisanya hanya mengendalikan aktiva lancar tok. Iya, monggo. Tetapi nanti yang dilihat berarti cuma aktiva lancarnya. Kita nggak bisa melihat aktiva tetap untuk elemen investasi. Sehingga untuk pusat investasinya, karena yang dikendalikan, yang bisa dikendalikan cuma aktiva lancar, ya cukup di aktiva lancar saja. Tetapi kalau dia juga diberi kewenangan mengendalikan aktiva tetap, berarti aktiva tetap itu juga bagian dari pusat investasi. Ya, syaratnya tadi diberi kewenangan untuk pengelola. Ya, jika misalkan memang terjadi kewenangan itu, maka barulah kita masuk ke beberapa penilaian dan pengukuran seperti ini. Ya, kalau memang aktiva tetap itu bisa kita akui sebagai elemen investasi karena memenuhi syarat tadi. Ya, jadi begitu. Yang pertama, kita coba menghitung nilai buku secara bruto. Ya, yaitu merupakan nilai yang diperoleh sebesar harga perolehan aktiva tetap sampai dengan bisa dipakai. Nah, berarti ketika kita sudah mampu menilai itu, artinya kan kita ngerti berapa pengeluaran aktiva tetap tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa merefleksikannya dalam pengakuan dan pengukuran nilai aktiva tetap di dalam kelas. Ya, karena apa? Karena itulah maka ada beberapa keunggulan cara ini. Secara objektif bisa kita menghitung besarnya investasi, kemudian jumlah investasi divisi tidak berfluktuasi. Karena apa? Karena jelas orientasinya. Kemudian dapat kita gunakan untuk membandingkan kinerjanya. Ya, terus kemudian bisa dipakai untuk menentukan kapan sebenarnya aktiva tetap itu habis umur ekonomisnya sehingga perlu penggantian aktiva tetap baru. Nah, kemudian bagaimana perlakuan atas aktiva tetap lama yang diganti tadi. Nah, sehingga kita bisa melakukan itu. Karena apa? Karena kita bisa mengukur dan menilainya sendiri. Karena merupakan bagian kewenangan dari divisi kita. Sekali lagi syaratnya itu ya. Kalau tidak mempunyai kewenangan, ya sudah.
nggak bisa lanjut ke sini, nggak bisa. Ya ini hanya bisa dilanjut jika memang kita punya kewenangan di sini. Tapi ada juga beberapa kelemahan dari metode pengukuran bruto seperti tadi. Ya, pertama, ya akhirnya karena aktiva tetap itu jumlahnya besar, ya akhirnya divisi itu punya gayaan yang bernilai besar juga, gitu ya. Karena ditambahi dengan itu tadi investasi aktiva tetap. Ya. Kemudian yang kedua, cermat, harus punya kecermatan dalam menghitung, sehingga kalau tidak cermat dalam menghitung ada kelemahan di sini, yaitu sebenarnya sudah jatuh tempo, tetapi tidak segera diganti. Ya, kalau tidak segera diganti itu akibat adanya revaluasi aktiva tetap ketika dia sudah jatuh tempo, nggak masalah. Tetapi wis ora direvaluasi, ya ora diganti, tetapi tetap pakai. Nah ini ada kelemahannya akhirnya, karena kadang kita tidak akurat dalam pengelolaannya. Nah, kemudian yang ketiga ya historical cost pasti, karena kan kita pakai harga perolehan yang terjadi di masa lampau tadi. Nah ini beberapa kelemahannya ya. Ini nilai buku bruto. Nah sekarang nilai buku saja. Ya. Nilai buku adalah sebuah pencatatan dari harga perolehan aktiva tetap itu ke dalam laporan. Maka kita sebut sebagai nilai buku. Ya. Nah, nilai buku itu awalnya adalah sebesar harga perolehan tadi, yang saya sebut tadi. Nah, tetapi ada kalanya kemudian terjadi beberapa penilaian yang menyebabkan harga perolehan itu nilainya menjadi berkurang. Ya. Nah, sehingga kita akan memunculkan sebuah nilai buku baru. Jadi nilai bukunya tidak sama persis dengan harga perolehan. Tetapi nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi dengan beberapa aspek penilaian atas aktiva tetapnya. Cadangan penurunan persediaan, akumulasi depresiasi, dan seterusnya. Bagi yang membentuk rekening itu, tetapi tidak semuanya juga membentuk. Sehingga nilai buku daripada ribet-ribet langsung aja diakui sebesar harga perolehan. Maka kalau itu ada di bawah kendali kita, maka itu masuk sebagai komponen aktiva tetap yang masuk dalam pusat pertanggungjawaban investasi. Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, apa keunggulan dari nilai buku? Ya, nilai buku lebih mencerminkan manfaat ekonomis aktiva tetap. Ya, karena kan memang terupdate terus. Nilai buku aktiva tetap sebagai dasar pengukuran investasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, karena memang dasarnya dari nilai buku. Adanya penggantian aktiva tetap berakibat menaikkan investasi sebesar harga perolehan aktiva tetap dikurangi nilai buku aktiva yang lama. Nah, memang bisa jadi ketika terjadi penggantian, ya, dan aktiva tetap yang lama itu masih punya nilai residu, maka nilai residu itu masih bisa diakui masuk ke dalam nilai aktiva tetap yang baru. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan melakukan pengurangan seperti ini, yaitu harga perolehan aktiva tetap baru dikurangi nilai buku aktiva tetap lama. Nah, jadi begitu. Jadi nilainya itu ya sebesar bukan lagi harga perolehan, tetapi selisih antara harga perolehan setelah dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang masih ada sebelumnya. Nah, tetapi syaratnya aktiva tetap yang masih ada sebelumnya itu sudah dihapus. Nggak ada, ganti dengan yang baru tadi. Dengan nilai seperti itu. Sehingga nilainya sudah tersinkronisasi dengan yang baru. Nah, itu kalau kita akui sebagai keunggulannya. Nah, kemudian kelemahannya juga ada beberapa. Ya, yang pertama jelas sifatnya subjektif. Ya. Terutama ketika menilai depresiasi. Ya, banyak subjektivitas. Walaupun ada metodenya, tetapi tetap banyak subjektivitas. Tidak dapat membandingkan kinerja antar divisi. Ya, karena memang masing-masing punya kebijakan yang berbeda. Tidak mendorong divisi untuk menambah investasi baru dengan pembelian aktiva tetap baru. Ya, karena apa? Justru nanti akan menurunkan ROI. Jadi beli aktiva tetap itu perhitungannya harus benar-benar matang, gitu ya.
Artinya jangan sampai gara-gara kita niatnya baik, yaitu pengadaan alat baru, tapi justru malah ROI-nya itu turun. Ya, seperti tadi contohnya. Ya, karena investasinya naik toh, padahal keuntungannya tetap, sehingga ROI-nya jadi berkurang. Nah, di sini itu nggak boleh. Makanya nanti coba diukur dulu. Jika inflasi terjadi, ya misalkan ada inflasi ya, pengukuran ini tidak mencerminkan nilai investasi yang ada di masa yang akan datang. Iya, karena terganggu tadi. Ya. Semula kondisi normal, kemudian ada inflasi. Maka inflasi itu akan mengacaukan analisis atau data yang ada. Ya. Sehingga kita tidak boleh lagi masih menggunakan asumsi sebelum inflasi ketika kita akan membijaki sesuatu setelah inflasi. Nggak boleh. Ya. Jadi harus dihitung ulang. Ya, oke. Kemudian yang E adalah pemilihan metode depresiasinya. Hati-hati. Karena nanti kalau pemilihan metodenya tidak sama, berarti kan cara mengukurnya berbeda. Nah, hasilnya juga berbeda. ROI-nya nanti juga berbeda. Jadi nanti yang mengaburkan. Jadi bedanya ROI itu bukan karena investasinya, bukan karena aktiva tetapnya, tetapi hanya gara-gara salah menggunakan metode aja. Nah, ini. Oke. Oke, sekarang untuk berikutnya yaitu nilai pengganti. Ya, tadi yang kedua kan ini ya, nilai buku. Nah, sekarang yang ketiga adalah nilai pengganti. Apa itu? Merupakan ukuran nilai aktiva sebesar biaya pengganti atau nilai pasar aktiva yang sama pada saat ini. Itu replacement ya sifatnya. Jadi misalkan aktiva tetapnya itu diganti kayak tadi. Baik itu sudah berakhir umur ekonomisnya maupun belum. Kemudian diganti. Ya. Maka nilai yang baru itu disebut dengan nama nilai pengganti. Ya. Nah, di situ ada keunggulan dan kelemahannya ketika kita menggunakan mekanisme nilai pengganti. Keunggulannya yang pertama adalah jika inflasi itu naik, maka nilai pengganti dapat mencerminkan nilai inflasi saat ini, investasi saat ini. Ya, karena nilai pengganti itu kan baru saja disepakati, sehingga nilainya masih nilai yang lama. Gitu ya. Nah, nilai itu akhirnya bisa kita pakai sebagai dasar untuk menentukan investasinya, karena sudah dihitung dengan disinkronisasi dari aspek investasinya. Misalkan gini, kita beli komputer sebelum adanya inflasi, harga komputer dengan spek yang sama katakanlah 5 juta. Tetapi kemudian setelah ada inflasi, komputer dengan spek yang sama itu harganya 7 juta. Ya, ada kenaikan 2 juta harga inflasi. Nah, sekarang yang kita akui sebagai nilai pengganti yang 5 juta atau yang 7 juta? Oke, berarti yang 7 juta. Ya, kenapa? Karena yang kita gunakan adalah nilai terakhir. Ya, 5 juta tadi kan nilai sebelum inflasi. 7 juta adalah nilai sesudah inflasi. Nah, sesudah inflasi berarti terjadi pengadaan. Berarti nilai setelah pengadaan itulah yang nanti kita gunakan untuk nilai investasinya. Nah, itu sudah mencerminkan inflasi karena 7 juta itu merupakan harga setelah inflasi. Nah, kemudian yang B keunggulannya dapat digunakan untuk menilai kinerja antar divisi yang memiliki aktiva tetap baru dan aktiva tetap lama. Akhirnya membandingkan. Sing njaluk komputer kabeh mau divisi mana? Oh ini. Berapa nilai investasinya? Oh sekian. Berapa keuntungannya dengan penambahan investasi sebesar sekian tadi? Bandingkan dengan ketika dia pakai komputer yang lama. Ketika pakai komputer yang lama, yang lalu kemarin keuntungannya berapa? Kalau yang lalu dengan komputer lama aja keuntungannya itu katakanlah 10. Dengan komputer baru kok keuntungannya cuma 11. Padahal kenaikan untuk pembelian komputer tadi itu naik lebih dari 5, ya sampai 7, ya itu berarti kan rugi. Walaupun seolah-olah masih laba. Labanya naik jadi 11. Yang semula 10. Tetapi atas kenaikan laba 11 itu butuh investasi sebesar 7.
Nah, yang penting merasa investasi 7 tetapi oleh laba 10 kan? Ya, bisa memahami ya maksud saya ya. Nah, jadi seperti itu cara berpikir untuk pengendaliannya. Nah, itu menggunakan dasar nilai pengganti. Nah, kelemahannya apa? Ya, informasi nilai pengganti tidak dapat diperoleh dari catatan akuntansi sehingga perlu dirancang lebih. Ya, jadi kita perlu cek ulang gitu ya. Karena ketika sudah masuk catatan akuntansi itu kan sudah akumulatif. Tidak semua aktiva diketahui nilai penggantinya, ya, terutama yang tidak mencatat secara detail. Belum dapat digunakan dengan tepat untuk pembuatan keputusan, ya, karena nggak akurat ya jumlahnya. Penentuan besarnya nilai pengganti bersifat subjektif, ya, karena yang mana yang diganti itu diganti lebih baik, sama atau lebih buruk, ya, itu kan subjektivitas, nggak ada aturannya. Ya. Nah, itu beberapa kelemahan. Metode yang berikutnya adalah nilai masa depan. Jadi kita bicara future. Merupakan nilai yang akan direalisasi jika suatu keputusan investasi diambil. Jadi akan direalisasikan. Maka aktiva tetap sebagai elemen investasi dinilai atas dasar nilai masa depan. Jadi potensi kenaikan akhirnya. Kayak tadi komputer nih. Kita beli komputer 7 juta. Kemarin sebelum punya komputer itu labanya 10. Berarti kalau kita punya investasi tambahan sebesar 7 juta, berarti berapa nanti harusnya laba yang harus kita peroleh supaya kita untung. Nah, jadi kita hitung dulu seperti itu. Nah, itu namanya nilai masa depan. Estimasi laba atau target laba. Tapi tetap aja juga ada beberapa kelemahan ya. Ya, pertama itu tadi kan subjektif. Kita kan hanya berdasarkan asumsi. Tentuan nilai masa depan menghadapi ketidakpastian. Ya, siapa ngerti besok itu inflasi naik ya. Ketika inflasi naik, artinya semua analisis kita yang dalam kondisi normal tadi kan tidak berlaku. Nah, sehingga itu ya bisa saja berubah. Karena sesuatu yang belum terjadi estimasinya. Oke. Kemudian yang kelima adalah penilaian investasi atas aktiva tetap yang menganggur. Kok iso nganggur? Ya banyak aspek sih ya yang menyebabkan dia nganggur. Nggak selalu salah dalam perencanaan, nggak selalu gitu ya. Ya, banyak aspeknya. Tapi apapun itu nyatanya sekarang nganggur gitu. Ya. Ada beberapa persyaratan dalam definisi menganggur itu tadi, yaitu aktiva tetap yang menganggur dalam satu divisi dan tidak bisa dipakai oleh divisi lain. Ya kan ini divisi produksi ini, punya alat, ya peralatan. Jadi yang bisa pakai peralatannya itu hanya divisi produksi tok. Divisi marketing ya nggak bakalan bisa pakai mesin. Yang mesin produksi kok dipakai oleh marketing kan buat apa? Nah itu artinya menjadi tanggung jawab di divisi itu tok, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif. Aktiva tetap yang menganggur dalam satu divisi dapat digunakan oleh divisi lain, misalkan kendaraan, setelah gitu ya. Kalau kendaraan itu kan siapa aja bisa pakai. Nah, kalau memang dia nganggur di satu divisi, ya sudah, kalau divisi itu ternyata sudah nggak butuh lagi kendaraan. Nah, akhirnya kan pindah, dialihkan kepada divisi yang memang butuh. Jadi orang kok karena butuh, kini nggak butuh, kemudian sing nggak butuh mau apa ditok nih wae, sing butuh ditukok nih anyar. Wah, ya jangan. Ya jangan kalau seperti itu. Kalau masih bisa dimanfaatkan dengan cara pengalian antar divisi, kenapa harus pengadaan baru di dalam divisi yang kurang tadi? Nah, disinilah akhirnya kita bisa memberikan sebuah perencanaan. Ya. Jadi jangan sampai investasinya itu lihat besar, karena ya seneng aja bahwa kita memperoleh besar investasi, cuman hati-hati lihatan dari keuntungannya ya, supaya ROI-nya tidak turun. Kemudian aktiva tetap yang disewa yang terakhir ini. Ya ada dua kan kondisinya, ada yang dibeli, ada yang dari sewa. Ya kalau dibeli berarti besarnya investasi divisi yang bersangkutan bertambah sebesar dari harga perolehan.
Jangan disewa, ya tidak, karena itu kan bukan miliknya. Nah, di sini yang unik ini ya. Ketika kita menggunakan mekanisme sewa atas aktiva tetap yang kita gunakan, maka semua yang disewa itu tidak kita laporkan sebagai aktiva tetap, tetapi dilaporkan sebagai biaya sewa. Sehingga aktiva tetapnya seolah-olah apa? Kecil gitu ya. Nah, sekarang di sini asiknya. Ketika aktiva tetapnya kecil, seolah-olah tidak ada, tetapi kenyataannya tetap kita bisa gunakan. Karena secara fisik itu ada. Nah, sehingga investasi kita untuk aktiva tetap itu kan zero. Iya kan? Kalau itu masuk ke biaya kok. Nah, tetapi laba kita tetap naik. Gitu lah ya. Karena nyatanya kita juga pakai aktiva itu tadi. Nah, ROI-mu akan naik tinggi. Nah, ini adalah salah satu trik atau cara untuk meninggikan ROI supaya investor senang. Gitu ya. Ya, jadi investasinya dikurangi dengan cara sewa, tidak ada investasi di situ. Terus kemudian kita tetap bisa menggunakan untuk aktivitas normal sehingga labanya bisa bertambah. Sehingga ROI-nya menjadi tinggi. Nah, mono. Itu beberapa hal yang nanti bisa kita lakukan dengan mempotensikan aktiva tetap. Nah, sekarang kita kembali lagi secara umum terkait dengan kinerja investasi ya, suatu investasi. Nah, kalau tadi memang dari awal yang menjadi orientasi itu adalah ROI, maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa aktivitas investasi itu pasti endingnya dituntut untuk menghasilkan sebuah keuntungan atau laba yang memuaskan. Nah, ketika manajer divisi itu nanti melakukan investasi tambahan, maka tentunya juga tetap harus dihitung persentase penambahan investasi dibanding dengan persentase estimasi penambahan keuntungan. Minimal sama. Ya, minimal sama. Sama itu aja udah jelek gitu ya. Ya karena apa? Nggak sia-sia, nggak ada artinya gitu ya. Melakukan penambahan tapi hasilnya tetap aja. Nah, oleh karena itu kita harus bisa merancang bahwa kalau kita nanti menambah sesuatu, tambahlah sesuatu yang benar-benar menghasilkan nilai lebih. Sehingga kenaikan ROI-nya nyata, ya jelas. Gitu. Nah, inilah tujuan dalam pengukuran pusat investasi. Jadi hanya dari satu sisi ya, hanya dari investasinya tok itu ya. Nah, oleh karena itu nanti ada dua metode yang paling sering dipakai gitu, untuk mengukurnya. Ya, karena kita harus ngerti kalau kita tidak mengukur, ya tapi dari mana gitu ya. Kalau hanya membaca aja belum cukup, ya harus data yang kita baca tadi kita ukur. Metode yang pertama yang ROI tadi, yang sering dipakai, return on investment. Ya ini pengertiannya ya, artinya udah ngerti. Gitu. Menentukan besarnya rasio laba yang dibandingkan dengan investasi yang dilakukan. Misalkan diharapkan 20% per tahun. Kemudian kinerja divisi dinilai baik jika ROI-nya mencapai ya sama dengan target 20%. Ya, kalau di bawahnya berarti kurang baik. Nah, jadi ROI itu atau rasio apapun itu sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi setelah. Ya, tidak. Rasio-rasio itu sebenarnya adalah cara untuk menentukan target. Jadi sebelum, jangan berpikir bahwa kemudian rasio likuiditasnya itu baik. Ya sudah memang nyatanya baik. Ya itu secara natural. Terus kita tidak melakukan sesuatu yang progres gitu, tapi hasilnya bagus-bagus sendiri. Ya nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengendalikan? Kita kan bicara SPM ya, pengendalian manajemen. Bagaimana kita bisa mengendalikan kalau kita tidak punya indikator untuk pengendaliannya? Ayo, coba piye.
Aneh loh. Ya harus punya indikator. Indikatornya apa? Ya ini salah satunya rasio. Nah, sehingga rasio itu sebenarnya jadi target. Bukan sekedar menjadi alat untuk pengukur. Kalau alat untuk pengukur itu setelah laporannya itu ada. Tapi kalau menjadi target itu ada sesuatu yang menjadi orientasi capaian. Nah, salah satunya juga ROI. Ya, ROI juga begitu. Maka kita harus ngerti ROI itu apa. Nah, ya ini rumusnya. Rasio laba terhadap penjualan dikali perputaran investasi. Jadi laba dibagi penjualan dikali penjualan per investasi. Ya, laba kita pakai laba bersih. Earning after tax, EAT. Ya. Maka kita bisa langsung aja bandingkan dengan investasi yang dilakukan. Ya, penjualannya kita hapus kan, ya kan. Dari sini kan kita bisa coret ini. Hingga laba per investasi kali 100%. Maka ketemulah return on investment. Nah, oleh karena itu yang harus kita pikirkan adalah sekarang upaya-upaya apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan ROI. Ya banyak sebenarnya, ini hanya beberapa aja. Mengurangi biaya. Ya, mengurangi itu artinya kok tidak membiayai sesuatu karena ingin mengurangi. Oh jangan. Listrik tak bayar. Ya, iya listrik dibayar. Jangan untuk mengurangi biaya. Ya nggak begitu caranya ya. Ini nggak perlu dijelaskan harusnya kan. Gaji pegawai tak tunda. Gaji pegawai tak kurangi. Oh jangan ya. Jadi tidak serta-merta kemudian yang disebut pengurangan terus kemudian kita kasih semua biaya-biaya apalagi yang sifatnya rutin gaji loko itu. Ya jadi tidak begitu caranya. Ya oke. Nanti coba dipikirkan yang elegan gimana. Meningkatkan penjualan yang dapat meningkatkan laba. Nah, karena ada penjualan yang tidak meningkatkan laba. Iya. Ya. Ya tentunya di sini adalah penjualan dari aktivitas operasional. Ya, karena di situ nanti jelas labanya laba operasional. Kemudian meningkatkan rasio laba terhadap penjualan. Nah, itu pasti. Ya, ketika penjualannya naik, labanya juga bertambah, otomatis rasionya kan tambah juga. Nah, sehingga apa ujungnya? Ujungnya sebenarnya ada di pengendalian biaya. Ya, ada di situ. Semuanya itu selesai ketika kita mampu melakukan pengendalian biaya yang baik. Nah, tetapi kalau sangat terpaksa nih supaya menjaga ROI-nya tetap tinggi, walaupun kayaknya kita susah untuk mencapai target laba, berarti investasinya harus dikurangi. Nah, jadi kamu itu misalkan nanti jadi manajer terus ngomong, tahun ini kita belum bisa membeli perabotan baru. Tahun ini belum bisa membeli kendaraan baru. Nah, itu karena hitunganmu jelas bahwa nanti kalau kita itu beli perabotan baru, beli kendaraan baru, artinya akan menambah nilai investasi. Dan investasi itu kita akan bandingkan dengan keuntungan atau laba yang akan berdampak pada nilai ROI. Nah kalau sampai nilai ROI-nya turun gara-gara beli mobil, ayo, kan yang pakai mobil jadi nggak nyaman gitu. Karena yang pakai itu dituntut labanya harus naik kalau pakai mobil itu lah kita pakai. Terus kok sama kayak tak timbangannya dituntut labanya kok naik no. Iya kan? Kalau komunikasinya salah ya berantakan semua. Nah, jadi cara-cara seperti itulah yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar teorinya, bukan hanya sekedar ilmu-ilmunya, ya apalagi kalau sekedar datang untuk ikut kuliah. Ya itu bukan masanya lah ya, udah bukan masanya karena sebentar lagi kalian akan perang beneran di dunia nyata. Ya. Nah oleh karena itu apa yang sudah disampaikan Pak Arif setidaknya bisalah membantu. Nah ini beberapa hal yang menjadi keuntungan kalau misalkan kita pakai ROI. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Insya Allah itu hanya normatif saja. Kelemahannya juga ada. Ya. Nah, kelemahan ini warningnya adalah situasional. Ya, misalkan ini yang pertama, menyederhanakan masalah pengukuran karena hanya menggunakan rasio tunggal. Ya tunggal. Wong hanya menggunakan satu data laporan kok. Ya, jadi
masalah pengukuran yang lain tidak terlalu penting. Nah, kelemahan-kelemahan ini tolong digunakan sebagai bahan untuk difahami supaya, ini penting, tolong diingat ini, supaya kita tidak menentukan yang namanya estimasi dari sebuah hal yang sebenarnya menjadi sebuah kelemahan. Jadi jangan membuat estimasi dari sesuatu yang sebenarnya melemahkan. Nah, contohnya ini. ROI yang diharapkan dapat berbeda untuk divisi yang menggunakan investasi yang sebanding. Nah, ini kelemahan. Jadi walaupun investasinya sama, gitu, jangan kemudian diasumsikan dia nanti akan menghasilkan keuntungan yang sama. Lihat siapa yang ada di balik pengelolaannya. Mampu nggak orang-orang yang ada di situ? Ya bisa jadi samanya investasi itu karena hanya pemerataan aja. Tidak mengarah sampai ke tuntutan nilai yang sama juga sebagai outcome-nya. Ya. Nah, oleh karena itu, maka jangan sampai ini jadikan sebagai asumsi. Ya, terlalu mendasar pada laba akuntansi, pada penggunaan ini sendiri, terutama untuk lihat dalam organisasinya. Jadi, ROI itu memang terlalu mementingkan yang namanya laba akuntansi. Ya, jadi apa-apa diukur pada labanya, apa-apa diukur pada labanya. Jaluk apa-apa ditekoni labamu piro. Nah, terlalu ke sana gitu loh ya. Jadi nanti jangan kemudian kita terobsesi yaitu ROI adalah sesuatu yang paling utama. Tidak. Jadi tidak, ini hanya salah satu. Makanya tadi saya katakan dari awal, harus multidimensional ketika kita memahami suatu masalah. Ya. Kalau kita hanya memahaminya secara single dimensional, misalkan dari ROI tok, diubek-ubek laba, wah ya jenuh itu karyawannya. Ya jenuh, pergi dia nanti. Nah ini ya, dan yang lain. Nah, segala sesuatu yang jadi kelemahan itu prinsipnya jangan dipakai untuk membuat dasar asumsi. Ya, itu pesannya. Nah, yang kedua, nah ini selain ROI, sebenarnya ini sudah pernah kok kita bahas di manajemen keuangan itu ya, analisis investasi. Pernah nggak itu ingat? Kita pernah membahas waktu itu residual income atau economic value added. Nah, bahkan di situ ada 9, ada 9 metode pengukuran. Nah, ini kita hanya pakai 3. Jadi ROI, residual income, dan economic value added aja. Ya. Nah, di sini karena kita hanya mengarah ke investasi real, ya memang kita hanya pakai itu. Dan semuanya itu berbasis pada laba. Ya. Kalau di residual income itu laba dihitung dari selisih antara laba bersih dikurangi dengan biaya modal untuk investasi tadi. Ya. Nah, di sini juga, EVA juga begitu, sama. Karena EVA dan RI itu satu kesatuan. RI itu hanya dipakai untuk melihat residualnya aja. Ya, sedangkan EVA itu dipakai untuk melihat nilai tambahnya. Oleh karena itu, ada beberapa keuntungan dari penggunaan EVA nanti. Ya, divisi yang investasi sebanding mempunyai sasaran laba yang sama. Ya, karena value added yang diorientasikan, nilai tambah. Ya. Aktiva yang berbeda dapat dibebani persentase biaya modal yang berbeda. Nah, mendorong manajer divisi untuk melakukan investasi yang dapat menghasilkan residual income yang besar. EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan nilai pasar. Nah, iya. Kenapa? Karena semuanya orientasinya pada nilai tambah. Iso tambah opo lek melakukan itu. Pertanyaannya itu. Jadi harus dijawab. Nah, itu semua bisa kita lihat kalau kita menggunakan EVA. Tapi juga ada kelemahan. Ya. Sulit menentukan biaya modal secara objektif. Secara praktek sebenarnya ROI itu lebih sering dipakai dibanding EVA. Karena nilai tambah itu sebenarnya juga sangat subjektif. Ya. Rumusnya ini ya. Laba bersih dikurangi beban atau biaya modal. Ya, biaya modal itu adalah biaya modal kali modal yang digunakan. Sehingga secara akumulatif kita bisa menghitung EVA itu dengan cara total modal yang digunakan.
yang berasal dari ROI dikurangi dengan biaya modal. Ya, udah gitu aja. Lalu tinggal cari datanya. Nah, kalau sekarang ini, kalau menurut saya gini ya, kalau nanti ini disamakan. Rumus itu sudah bukan sesuatu yang mutlak penting harus kita pahami. Enggak, itu sudah bukan saatnya untuk saat ini. Rumus itu sudah kemarin-kemarin. Makanya hal-hal seperti ini sebenarnya di semester 3 udah pernah diajarin. Ya, jadi sudah lagi tidak bicara terkait dengan rumusnya apa, bagaimana cara ngitungnya. Udah itu sudah di luar konteks gitu ya. Sudah diasumsikan ngerti ngono ae. Nah, sekarang tuh yang penting adalah kalau kita sudah menemukan nilai dari hasil hitung tersebut, terus kita mau apa? Yang penting itu loh. Ya. Jadi sekali lagi penekanannya bukan di cara ngitungnya. Sehingga jangan sampai ada yang berpikir cara ngitung kuis bener ya itu berarti bener jawabannya. Belum tentu. Karena itu belum selesai. Ya. Dan bukan menjadi sebuah orientasi. Cara ngitung rumus data itu bukan jadi orientasi. Yang menjadi orientasi justru adalah hasil hitungnya. Makanya semua yang ada di depan tadi saya sebut sudah bisa diasumsikan bahwa itu pernah dilakukan kemarin. Nah, termasuk juga Eva ini tadi. Nah, termasuk juga nanti ketika kita sudah menemukan berapa hasil hitungnya, maka kita bisa membaca maksudnya apa. Nah, ketika maksud itu sudah kita pegang, baru kita berpikir kalau gitu untuk meningkatkan bagaimana. Nah, katanya di sana loh ya. Bukan lagi untuk menemukan berapa. Tidak, kita saat itu sudah tidak lagi hanya bicara berapa. Tetapi seperti apa nanti yang akan terjadi setelah kita mengetahui nilai yang berapa tadi. Ya, misalkan seperti ini. Untuk Eva-nya ya, nilai tambah. Meningkatkan ROI melalui business process reengineering. Ya, productivity gain. Ya, tanpa meningkatkan basis investasi. Jadi, memanfaatkan apa yang ada dengan menghasilkan nilai yang lebih. Maksudnya ngono. Enaknya yo dari yang ada itu maksimalkan potensinya untuk meningkatkan hasil. Wow, sokongan di caranya. Pikir. Nah, sehingga caranya ini tadi yang perlu kita pikirkan. Nggak lagi ngitung berapa, nggak lagi mikir berapa. Enggak. Kemudian dilakukan dengan cara divestasi aset, produk, atau bisnis yang ROI-nya kurang. Nah, divestasi itu gabung. Ya, digabungkan aja. Ya. Yang kono mau orang di motor tuh. Tapi ini kini kan ya nek motor tuh. Motornya loro. Ya memang kabeh kepake loro kuwi. Tetapi sekarang harus kita pakai tambahi pemakainya bareng. Nah, jadi manajer harus berani untuk memberikan klaim seperti itu. Karena klaimnya itu tidak sekedar untuk eman ngetokne duit gitu loh ya. Yo ngerti memang eman ngetokne duit tetapi ada alasan secara ilmiah. Ora kok eman mergone kaya piye ngono kae. Pelit ya. Nah, ini bukan lagi bicara pelit, tetapi bicara dalam konteks perhitungan kinerja. Yes, ya, harus ngerti ini kalau lulusan S1 nanti. Kemudian yang terakhir, meningkatkan penjualan, margin laba, atau efisiensi modal. Ya, itu normatif gitu ya. Nah, inilah beberapa hal yang nanti bisa kita lakukan kalau kita ingin EVA-nya itu bertambah. Nah, kemudian kita coba bandingin sekarang antara nilai di dalam EVA dengan nilai yang kita hitung dari ROI. Ya memang ROI ada kelemahan, EVA juga ada kelemahan. Tetapi di masing-masing kelemahan atau kekurangan itu tadi, secara prinsip sebenarnya EVA itu lebih unggul. Ya. Karena ini, ya dengan EVA seluruh unit usaha yang memiliki sasaran laba yang sama, jadi disamakan gitu kan. Kalau tadi kan tidak. Mana yang memang mampu ya silakan, kalau yang nggak mampu ya sudah kita maklumi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keputusan untuk meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan seluruh labanya. Iya kan? Keputusan untuk meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan seluruh. Nah, iya karena apa? Karena
untuk mengakumulasi kenaikan laba di satu pusat. Ya, sehingga pusat-pusat yang ada di sekitarnya yang kecil-kecil itu nanti akhirnya akan dikurangi kemudian diakumulasi ke dalam pusat laba. Ya. Jadi katakanlah A adalah pusat. Jadi A1, A2, A3, A4 itu adalah di sekitarnya divisi-divisi yang mendukung. Maka divisi-divisi yang mendukung punya laba masing-masing. Nah, laba masing-masing itu dikurangi untuk diakumulasikan ke dalam pusat tadi. Jadi seperti itu. EVA berlawanan dengan ROI, ya, karena memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan nilai pasar. Ya, jadi lebih sensitif, ya. Kalau ROI itu kan tidak melihat kondisi yang ada di pasar. Dia hanya menghitung berdasarkan data. Tetapi kalau EVA, dia mencoba mendekatkan dengan kondisi yang ada di pasar. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi perubahan pada nilai pasar, hitungan EVA itu jauh lebih efektif daripada hitungannya ROI. Ya, jadi keunggulannya EVA seperti itu. Tapi itu keunggulan secara teoritis, ya. Keunggulan secara implementatif sebenarnya kembali kepada kebutuhan dari penggunaan rasio dan siapa yang menggunakan berdasarkan data yang ada. Kalau memang data yang ada itu lebih cocok dengan hitungan ROI, ya nggak usah dengan menggunakan EVA. Karena justru nanti akan menghasilkan hasil hitung yang tidak penuh, tidak lengkap. Ya, karena lebih cocok menggunakan ROI, tapi kita paksa pakai EVA. Ya, jadi jangan begitu. Ya, secara implementatif loh ya. Yang saya sebutin tadi kan secara teoritis. Kalau secara implementatif tergantung dari kebutuhan dan data yang tersedia. Oke, pesan saya itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita anggap apa yang disampaikan tadi sudah dipahami, ya. Kembali lagi terkait dengan apa yang kita bahas di dalam materi kita hari ini, ya, terkait dengan pusat investasi, bahwasannya ada beberapa hal yang penting harus kita pahami dulu ketika kita membahas ini sebagai sebuah cara untuk melakukan pengendalian. Yang pertama, kita harus membedakan mana situasi dalam konteks teoritis dan mana situasi dalam konteks implementatif. Harus kita bedakan. Karena teoritis itu tidak sepenuhnya cocok. Begitu saja ketika digunakan untuk menyelesaikan fenomena empiris yang terjadi secara real. Ya. Jadi artinya implementasinya itu masih butuh beberapa penerjemahan yang lain. Kemudian yang kedua, karena kita sudah berusaha untuk membedakan, maka kita akan mencoba memberikan sebuah skala prioritas dalam penggunaannya. Lebih prioritas kepada sebuah hasil yang imajinatif atau lebih fokus kepada sebuah hasil yang implementatif. Ya. Kalau imajinatif, silakan pakai teoritisnya karena itu perfect. Ya. Karena semuanya dengan asumsi yang penuh. Ini harus begini, ini harus ada, ini harus bisa. Nah, secara hasil itu lebih bagus detail dari elemen-elemen yang kita bahas, lebih detail. Itu kalau menggunakan aspek teori itu. Namun kalau kita kembalikan ke aspek implementatif, di suatu kondisi real itu belum tentu semua yang dilakukan itu pasti sama dengan yang dibutuhkan di dalam
konteks teoritis. Belum tentu. Kadang banyak juga yang tidak ada. Ya begitu tidak ada, kalau nanti kita terlalu teoritis dalam menyikapinya, maka kita menganggap itu tidak bisa dipakai. Nah, itu yang celaka. Ya. Kalau kita langsung menjustifikasi tidak bisa, ya gara-gara ada elemen yang memang tidak ada. Wah, itu yang celaka. Artinya apa? Kita tidak bisa mencoba mengkomunikasikan aspek teoritis itu ke dalam aspek implementatif. Tidak bisa mengkomunikasikan itu artinya kita tidak bisa melakukan adjustment ya terhadap apa-apa yang harusnya ada di dalam teoritis itu dari apa yang sudah ada di implementatifnya. Harusnya bisa kita adjustment. Nah, dari hasil adjustment itu memang akhirnya nanti akan mengubah struktur yang ada di dalam konsep teoritisnya. Akan berubah konsep teoritisnya. Ya. Namun, perubahan itu tetap kita lakukan dalam sebuah koridor struktur yang tidak sampai bergeser. Karena kita tahu teorinya. Ya. Karena kita tahu teorinya, maka oke lah bisa berubah seperti ini, bisa berubah seperti itu. Tetapi tidak sampai bisa menggeser yang namanya konteks teoritis itu. Ya misalkan tadi kita ngukur ROI, misalkan ya. Kita ngukur ROI. Nah, kalau kita ngukur ROI, kemudian ada elemen-elemen di dalam ROI itu yang tidak ada, misalkan. Ya kan kita tidak bisa langsung menjustifikasi, oh tidak bisa diukur ROI-nya, kan gitu. Ya. Nah, maka nanti kita bisa menjustifikasi, misalkan seperti ini. Kita tidak bisa menghitung langsung pada EAT-nya. Ya kalau kita tidak bisa menghitung EAT, nggak apa-apa pakai EBT, laba kotor. Tetapi kita bandingkan dulu dengan penjualan. Nah, seperti itu maksudnya. Sehingga kita mencoba mengembangkan ROI itu, tetapi tidak sampai meninggalkan prinsip dasarnya. Nah, terlebih di EVA tadi malah justru lebih diberikan, mana tadi EVA? Diberikan berbagai macam, nah ini, elemen yang nanti bisa kita pakai. Bisa langsung laba bersih dikurangi biaya modal, ya. Kemudian kalau biaya modal itu tidak ada, piye? Oh, nggak bisa dihitung EVA nih, kan tidak begitu. Nah, berarti kita harus mencari dulu biaya modalnya, yaitu ini jumlah biaya yang digunakan untuk investasi itu dikalikan dengan jumlah modal yang dipakai. Nah, seperti itu. Atau kalau mungkin ya ada juga, maka kita menghitungnya adalah modal yang digunakan. Di mana modal yang digunakan itu bisa langsung dikurangi dari nilai ROI-nya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang saya sebut dengan nama mengimplementasikan teori. Nah, kalau kita nanti mampu untuk melakukan hal-hal seperti itu, insya Allah cara berpikir kita itu sudah mulai kreatif, ya. Kreatif untuk menerjemahkan aspek teori itu ke dalam aspek implementatif. Itu yang penting. Nanti di penelitian pasti akan terlihat. Karena kalau penelitian itu nyel kamu kerjakan dari teoritisnya, nggak akan jadi. Nanti ada beberapa aspek yang memang harus kita bijaki supaya penelitian tetap jalan, analisis tidak sampai meninggalkan struktur analisis yang seharusnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Sekali lagi saya kasih kesempatan untuk pertemuan hari ini. Baik, kalau memang belum ada, next week nanti saya dikabari ya lewat grup atau monggo juga dikabari nggak apa-apa. Ada dua opsi yang bisa kita bahas. Yang pertama kita bisa lanjut untuk materi berikutnya, berarti nanti digunakannya setelah UTS ya untuk UAS ya. Atau mungkin kita bisa evaluasi dari materi yang ada yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau evaluasi harus ada masalah ya. Jadi nanti membawa beberapa permasalahan disampaikan, nanti kita akan diskusi. Ya,
Atau yang kedua, monggo. Kalau saya pengen break aja Pak, sama 1,5 semester nggak pernah break, ya monggo silakan. Ya, monggo nggak apa-apa. Jadi saya ngikut aja risetnya. Yang penting saya dikabari sebelum hari Kamis ya, minggu depan. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Nah, cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.